Kita bisa memastikan bahwa yang bersangkutan ataupun si tersangka H yang memang mengirimkan email tersebut. Kemudian ancaman hukuman ataupun pasal sangkaan yang kami sampaikan adalah pasal 45B junto pasal 29 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 335 KUHP dan juga pasal 336 ayat 2 KUHP. Di tahun 2022 tidak disampaikan berapa lamanya. Kita dapatkan dari bukti yang ada itu ke kampus ataupun kediamannya saudari Kamila. Kalau isi dari itu memang dia membuat plat atau seperti apa? Itu masih kita dalami. Mungkin ataupun disampaikan bahwa yang bersangkutan bila ke Polda Metro Jaya di tahun 2024 awal, yang bersangkutan tersebut pernah diperiksa. Apa yang dilaporkan oleh saudari Kamila yaitu order mengatasnamakan saudari Kamila bahwa menyatakan bahwa yaitu perbuatan zina seperti itu. Korban sudah ada laporan juga sih terkait dengan Oke, untuk masalah itu mengenai perkembangan penanganan perkara yang teman-teman mungkin sudah ketahui, pada tanggal 23 Desember 2025 adanya ancaman teror yang dikirim kepada 10 sekolah di wilayah hukum Polres Metro Depok melalui email. Dapat kami sampaikan bahwa pelapor ataupun pihak sekolah sudah membuat laporan polisi dan kita lakukan rangkaian penyelidikan. Akhirnya dari rangkaian penyelidikan kita naikkan ke tahap penyidikan sampai dengan penetapan tersangka. Sehingga kami meyakini kita menetapkan tersangka atas nama saudara H, laki-laki, tempat tanggal lahir Semarang 7 April 2002. Yang bersangkutan masih mahasiswa di universitas swasta, jurusan IT. Kemudian yang bersangkutan dapat kami ceritakan bahwa pada hari ataupun tanggal 23 Desember tersebut mengirimkan email pada pukul 2.32 dini hari. Kemudian yang bersangkutan ataupun tersangka ini pada pukul 13.00 WIB beserta orang tuanya dan adik-adiknya berangkat ke Semarang dengan alasan liburan ataupun libur Natal dan Tahun Baru begitu. Jadi setelah itu kita dalam rangkaian penyidikan tersebut mengungkap bahwa kita meyakini pelaku penteror tersebut adalah saudara H. Dari penyelidikan ataupun penyidikan yang kita dapati handset atau device yang ada di rumah bersangkutan, yang kita juga berhasil patahkan bahwa walaupun isi email tersebut menyatakan bahwa saudari Kamila sebagai pengirimnya ataupun pengirim tersebut atas nama saudari Kamila, tapi kita berhasil patahkan bahwa memang dari hasil penyidikan bahwa memang bukan yang bersangkutan atau saudari Kamila yang mengirimkan. Dapat kami jelaskan juga motif dari tersangka untuk melakukan penteroran ataupun tindak pidana ini adalah tersangka merasa kecewa karena memang yang bersangkutan sempat berpacaran, yaitu saudara H dan saudari Kamila ini sempat berpacaran di tahun 2022 kalau tidak salah, ya 2022. Kemudian sempat juga keluarga besar dari saudara H melamar tapi ditolak karena memang saudara H sering melakukan teror kepada ataupun pengancaman bukan hanya ke yang bersangkutan atau saudari Kamila bersangkutan, tapi sampai juga kita mendapatkan bukti bahwa
menteror ke kampus tempat saudari Kamila berkuliah. Itu emailnya itu email baru yang dibuat tersangka atau memang emailnya si Kamila itu nih? Ya, jadi sebenarnya bukan ada dapat kami sampaikan tadi tambahan bahwa tersangka saudara H membuat email baru seakan-akan identitasnya adalah saudari Kamila. Itu juga sering dilakukan di tahun 2022, 2023 dan 2024. Tersangka saudara H ini membuat akun-akun medsos palsu yang menjelek-jelekan saudari Kamila. Dan juga banyak juga order fiktif makanan ke rumah dan juga ke kampus saudari Kamila. Yang memang bukan dipesan ataupun dilakukan order sendiri oleh saudari Kamila sendiri. Jadi memang dapat kami pastikan berdasarkan juga alat bukti, keterangan saksi-saksi juga, dan juga keterangan ataupun dari tersangka bahwa memang yang bersangkutan membuat email, akun Instagram, akun Facebook mengatasnamakan saudari Kamila. Namun pada saat kasus ini tentunya yang menjadi korban ataupun jadi pelapor adalah dari pihak sekolah. Demikian. Kenapa alasannya dikirimkan ke surelnya atau ke sekolah ada spesifik si Hilmi? Karena kan sebelumnya sudah teror ke rumah dan ke kampus. Oke, tapi dari pernyataan ataupun hasil BAP tersangka, karena memang tidak lebih kurang memang dia ingin mencari perhatian dan juga kebetulan sama-sama memang alumni dari salah satu sekolah ini, namun juga jadi 10 sekolah yang lain juga dikirimkan. Jadi memang yang bersangkutan pernah bersekolah di tempat itu. Pernah satu SMP dan SD ya. Begitu. 10 sekolah yang di teror ini dipilih secara random atau gimana masalahnya? Ya, itu dipilih secara random melalui Google GPT ya, seperti itu. Dia mencari Google semacam AI dan Chat GPT, dia mencari alamat tersebut dan dikirimkan secara random. Jadi dapat kami sampaikan juga faktanya memang bahwa kita bisa memastikan bahwa yang bersangkutan ataupun si tersangka H yang memang mengirimkan email tersebut. Kemudian ancaman hukuman ataupun pasal sangkaan yang kami sampaikan adalah pasal 45B junto pasal 29 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 335 KUHP dan juga pasal 336 ayat 2 KUHP. Di tahun 2022 tidak disampaikan berapa lamanya. Ya, memang sudah putus dan keluarga saudari Kamila. Tadi disebutkan Ya udah cukup. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.